Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Pratiwi, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, program studi akuntansi keuangan publik dari kelas AKP 5A. Di sini, saya ingin membawakan materi terkait tentang bukti audit. Untuk itu, mari kita simak dengan seksama materi yang ingin saya sampaikan di slide berikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang bukti audit. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sifat bukti. Sifat bukti sendiri mencakup informasi yang sangat persuasif, seperti perhitungan auditor atas sekuritas yang dapat diperjualbelikan dan informasi yang kurang persuasif, seperti perhitungan auditor atas sekuritas yang dapat diperjualbelikan dan respon atas pertanyaan-pertanyaan dari para klien. Penggunaan bukti bukan hal yang aneh bagi auditor. Bukti juga digunakan secara ekstensif oleh para ilmuwan, pengacara, dan ahli sejarah. Sebagai contoh, sebagian besar orang sudah biasa menonton drama bertema hukum di televisi, di mana bukti yang dikumpulkan dan digunakan untuk memutuskan bersalah atau tidak bersalahnya pihak yang dituduh melakukan kejahatan. Dalam kasus-kasus hukum, ada aturan tentang bukti yang tertata rapi yang digunakan oleh hakim untuk melindungi pihak yang tidak bersalah. Yang kedua yaitu keputusan bukti audit. Keputusan penting yang dihadapi para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat, yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Ada 4 keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak. Yang pertama yaitu prosedur audit yang digunakan. Dalam hal ini, rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Yang kedua yaitu ukuran sampel. Ukuran sampel yang digunakan tergantung pada karakteristik klien, seperti luas pengendalian yang terotomasi dan tingkat asuransi yang diperlukan dari prosedur. Yang ketiga yaitu item yang dipilih. Metode memilih cek yang akan diperiksa ada 4. Yang pertama yaitu memilih suatu minggu dan memeriksa 50 cek pertama. Yang kedua, memilih 50 cek yang bernilai terbesar. Yang ketiga, memilih cek secara acak. Dan yang terakhir, memilih cek yang memungkinkan mengandung kekeliruan. Yang keempat yaitu penetapan waktu. Dalam hal ini, keputusan penetapan waktu audit dipengaruhi oleh kapan klien menginginkan agar audit itu diselesaikan. Berikutnya yaitu persuasivitas bukti. Ada 2 penentu dalam persuasivitas bukti audit, yaitu ketepatan bukti dan juga kecukupan, di mana ketepatan bukti merupakan ukuran mutu bukti yang berarti relevan dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Pada relevansi bukti audit harus berkaitan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Sedangkan, bila pada reliabilitas bukti, mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Bila pada kecukupan, kuantitas bukti yang diperoleh akan menentukan kecukupannya. 2 faktor penting menentukan ketepatan ukuran sampel yaitu yang pertama yaitu ekspektasi auditor atas salah saji, dan yang kedua, keefektifan pengendalian internal klien. Berikutnya dampak gabungan. Bukti hanya dapat dievaluasi setelah mempertimbangkan kombinasi antara ketepatan dan kecukupan, termasuk pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan dan kecukupan tersebut. Pada persuasivitas dan biaya, dalam membuat keputusan tentang bukti pada audit tertentu, baik persuasivitas maupun biaya harus dipertimbangkan. Sangat jarang terjadi hanya tersedia satu jenis bukti untuk memverifikasi informasi. Persuasivitas dan biaya dari semua alternatif harus dipertimbangkan sebelum memilih jenis bukti terbaik. Di sini, tujuan auditor adalah memperoleh sejumlah bukti audit yang tepat dan mencukupi dengan total biaya serendah mungkin. Jenis-jenis audit. Dalam memutuskan prosedur audit, mana yang akan digunakan auditor dapat memilihnya dari 8 kategori bukti yang luas, yang disebut sebagai jenis-jenis bukti. Setiap prosedur audit mendapatkan 1 atau lebih jenis-jenis bukti sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik.
inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud. Yang kedua, yaitu konfirmasi. Penerimaan respons tertulis langsung dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Dan yang ketiga yaitu inspeksi. Pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk menunggu informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen yang dapat diklasifikasi yang pertama yaitu dokumen internal, merupakan dokumen yang disiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak luar. Yang kedua yaitu dokumen eksternal, dokumen yang ditandatangani oleh seseorang dari luar organisasi klien yang merupakan pihak yang melakukan transaksi tetapi dokumen tersebut berada di tangan klien. Yang keempat yaitu prosedur analitis, terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan, yang meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu memahami industri dan bisnis klien, yang kedua menilai kemampuan entitas untuk going concern, dan yang ketiga menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan yang keempat mengurangi pengujian audit yang terinci. Yang kelima yaitu tanya jawab atau wawancara, merupakan upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan auditor. Yang keenam, rekalkulasi, merupakan pengecekan ulang atau sampel kalkulasi yang dilakukan klien. Yang ketujuh yaitu pelaksanaan ulang, pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien. Dan yang terakhir yaitu observasi, mengamati proses atau prosedur yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain. Yang berikutnya yaitu dokumentasi audit. Standar auditing menyatakan bahwa dokumentasi audit adalah catatan utama tentang prosedur auditing yang diterapkan, bukti yang diperoleh dan kesimpulan yang dicapai auditor dalam melaksanakan tugasannya. Adapun tujuan dokumentasi audit secara keseluruhan adalah untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang layak bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dokumentasi audit yang berkaitan dengan audit akan memberikan 4 hal. Yang pertama yaitu dasar bagi perencanaan audit. Yang kedua, catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Yang ketiga, data untuk menentukan jenis laporan auditing yang tepat. Dan yang keempat, dasar bagi review oleh supervisor dan partner. Kepemilikan file audit, memiliki hak hukum atas pemeriksaan file saat mereka dipanggil oleh pengadilan sebagai bukti hukum. Kemudian yaitu kerahasiaan file audit. Kebutuhan untuk membina hubungan rahasia dengan klien dinyatakan dalam aturan 301 dari Kode Perilaku Profesional. Berikutnya persyaratan untuk retensi dokumen audit. Peraturan SEC mewajibkan auditor perusahaan publik untuk menyelenggarakan dokumentasi berikut: kertas kerja atau dokumen lain yang membentuk dasar bagi audit atas laporan keuangan tahunan perusahaan atau review atas laporan keuangan kuartalan, memo, korespondensi, dokumen dan catatan lain termasuk catatan elektronik yang berkaitan dengan audit dan review. File permanen atau permanent file berisi data yang bersifat historis atau berlanjut yang bersangkutan dengan audit saat ini. File ini menjadi sumber informasi yang kaya tentang audit yang dari tahun ke tahun semakin penting. File permanen umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut: kutipan atau salinan dari dokumen perusahaan yang terus penting, artinya seperti akte pendirian, anggaran rumah tangga, perjanjian obligasi, dan kontrak. Kemudian yaitu analisis akun tahun-tahun sebelumnya yang tetap penting artinya bagi auditor, mencakup akun seperti utang jangka panjang, akun ekuitas pemegang saham, goodwill, dan aktiva tetap. Yang ketiga yaitu informasi yang berhubungan dengan pemahaman atas pengendalian internal dan penilaian resiko pengendalian. Informasi ini mencakup bagian organisasi, bagian arus, kuesioner, dan informasi tentang pengendalian internal lainnya. Yang keempat, hasil prosedur analitis dari audit tahun sebelumnya.
Di antara data ini terdapat rasio dan persentase yang dihitung oleh auditor dan total saldo atau saldo per bulan untuk akun tertentu. Informasi ini berguna dalam membantu auditor memutuskan apakah ada perubahan tidak biasa dalam saldo akun tahun berjalan yang harus diselidiki secara lebih ekstensif. File tahun berjalan atau current file mencakup semua dokumentasi audit yang dapat diterapkan pada tahun yang diaudit. Ada satu set file permanen untuk klien dan satu set file tahun berjalan untuk audit setiap tahunnya. Berikut ini adalah jenis informasi yang sering mencakup dalam file tahun berjalan. Yang pertama yaitu program audit. Standar auditing mewajibkan program audit tertulis untuk setiap audit. Yang kedua yaitu informasi umum. Beberapa file audit mencakup informasi periode berjalan yang bersifat umum, bukannya bukti yang dirancang untuk mendukung jumlah laporan keuangan tertentu. Yang ketiga yaitu neraca saldo berjalan. Karena acuan untuk menyiapkan laporan keuangan adalah buku besar, jumlah yang dicantumkan dalam catatan tersebut akan menjadi pusat perhatian audit. Yang keempat yaitu ayat jurnal penyesuaian dan reklasifikasi. Apabila auditor menentukan salah saji yang material dalam catatan akuntansi, laporan keuangan harus dikoreksi. Kemudian yaitu schedule pendukung. Bagian terbesar dari dokumentasi audit meliputi schedule pendukung atau supporting schedule, terinci yang disiapkan oleh klien atau auditor untuk mendukung jumlah yang spesifik pada laporan keuangan. Berikut ini adalah jenis utama schedule pendukung. Yang pertama yaitu analisis. Analisis dirancang untuk memperhatikan aktivitas dalam akun buku besar umum selama keseluruhan periode audit, yaitu menghubungkan saldo awal dan akhir. Yang kedua yaitu neraca saldo atau daftar. Jenis schedule ini terdiri dari rincian yang membentuk saldo akhir tahun dari akun buku besar umum. Yang ketiga yaitu rekonsiliasi jumlah. Rekonsiliasi yang mendukung jumlah tertentu dan biasanya diharapkan akan mengaitkan jumlah yang dicatat dalam catatan klien dengan sumber informasi lainnya. Contohnya meliputi rekonsiliasi saldo kas dengan rekening koran, rekonsiliasi saldo piutang usaha dengan konfirmasi dari pelanggan, dan rekonsiliasi saldo utang usaha dengan pernyataan vendor atau pemasok. Kemudian yaitu pengujian kelayakan. Schedule pengujian kelayakan seperti yang tersirat dari namanya, berisi informasi yang memungkinkan auditor untuk mengevaluasi apakah saldo klien tampak mengandung salah saji dengan mempertimbangkan situasi penugasan. Berikutnya yaitu ikhtisar prosedur. Jenis schedule lainnya mengikhtisarkan hasil dari prosedur audit khusus. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan dokumen pendukung. Sejumlah schedule bertujuan khusus yang dirancang untuk memperlihatkan pengujian terinci yang dilaksanakan seperti dokumen yang diperiksa selama pengujian pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi. Kemudian yaitu informasional. Jenis schedule ini berisi informasi yang berlawanan dengan bukti audit. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi dari luar. Sebagian besar isi file audit ini terdiri dari dokumentasi luar yang dikumpulkan oleh auditor, seperti jawaban konfirmasi dan salinan perjanjian dengan klien. Penyusunan dokumentasi audit. Dokumentasi audit harus memiliki karakteristik tertentu, yaitu setiap file audit harus diidentifikasi secara wajar dengan informasi seperti nama klien, periode yang dicakup, gambaran tentang isi, tanda tangan orang yang menyiapkan, tanggal persiapan, dan juga kode indeks. Kemudian dokumentasi audit harus memiliki indeks dan referensi silang untuk membantu pengaturan dan pengarsipannya. Kemudian dokumentasi audit yang lengkap harus dengan jelas menunjukkan pekerjaan audit yang dilakukan, yang dapat dicapai dengan 3 cara: dengan pernyataan tertulis dalam bentuk memorandum, dengan menandatangani prosedur audit dalam program audit, dan dengan notasi langsung pada schedule. Berikutnya yaitu dokumentasi audit harus meliputi informasi yang cukup untuk memenuhi tujuan yang telah dirancang.
Untuk menyiapkan dokumentasi audit dengan benar, auditor harus mengetahui tujuannya. Sebagai contoh, jika schedule dirancang untuk membuat daftar rincian dan memperlihatkan verifikasi pendukung akun neraca seperti asuransi dibayar di muka, maka rincian pada schedule harus disesuaikan dengan neraca saldo. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dicapai tentang segmen audit yang dipertimbangkan harus dinyatakan dengan jelas. Pengaruh teknologi terhadap bukti audit dan dokumentasi audit. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak manajemen penugasan untuk mengatur dan menganalisis dokumentasi audit. Dengan menggunakan perangkat lunak manajemen audit, auditor dapat menyusun neraca saldo, schedule utama, dokumentasi pendukung, dan laporan keuangan, serta melakukan analisis rasio. Nah, dalam hal ini, pengaruh teknologi terhadap bukti audit sangat membawa manfaat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.